Puji Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Jeniati. Saya dari kelas F, jurusan Pendidikan Agama Kristen, dengan NIRIM 10202074405. Baik, langsung saja. Firman Tuhan yang saya akan bacakan telah saya pilih dari Kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab itu tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian-Nya, kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Firman Tuhan. Baik, dari firman ini saya memberikan satu tema, yaitu tahan uji dan berpengharapan. Tahan uji dan berpengharapan. Lewat pembacaan ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dengan tujuan untuk menasehati orang-orang yang sedang menghadapi masa-masa sulit pada waktu itu dan mereka yang sangat tertekan. Baik, dalam ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, di situ dijelaskan bahwa dibenarkan hanya karena iman. Karena dengan iman kita mampu berpengharapan serta menerima kemuliaan dari Allah. Karena dengan iman kita mampu menghadapi semua pergumulan hidup yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dalam ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9, itu mengajarkan kita untuk selalu berpengharapan dalam Yesus Kristus. Karena sekarang ini seringkali terjadi ketika seseorang mengalami pergumulan, kebanyakan biasanya curhat pada dirinya sendiri atau curhat kepada melalui sosial media, mabuk-mabukan, dan bahkan banyak juga yang mengakhiri hidupnya. Nah, di dalam ayat ini mengajarkan kita untuk selalu tekun berpengharapan pada Yesus Kristus, yaitu melalui doa. Dalam ayat selanjutnya, ayat 10 dan ayat 11, di situ mengingatkan kita bahwa janganlah kita bermegah mengandalkan diri sendiri. Janganlah kita merasa paling cantik,
paling keren dan merasa paling hebat, tanpa menyadari bahwa itu hanya sementara saja. Karena hanya bermegah dalam Yesus Kristus, kita dapat mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Baik, sebagai kesimpulan firman Tuhan, bahwa marilah kita menjadikan iman itu dasar dalam kehidupan kita. Karena iman, kita mampu berpengharapan. Sebab itu tekunlah berpengharapan pada Yesus Kristus melalui doa. Karena hanya dalam Yesus Kristus kita mendapatkan kebahagiaan. Amin firman Tuhan. Sekian dan terima kasih.